Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Teori Akuntansi yang diampu oleh Bapak Dr. Pujiono, SEAK MSI. Materi yang akan kami presentasikan yaitu berjudul Elemen dan Struktur Teori Akuntansi. Di sini akan membahas tentang pemikiran mengenai teori. Teori akuntansi adalah bentuk pengertian yang digunakan untuk menunjukkan spekulasi metodologi dan bentuk kerangka kerja serta mempelajari bentuk pelaporan keuangan. Teori akuntansi juga membahas tentang bagaimana bentuk prinsip pelaporan keuangan tersebut diterapkan dalam industri yang berkaitan dengan akuntansi. Teori ini pada dasarnya digunakan sebagai kajian untuk memahami pelaporan keuangan dan bagaimana perusahaan atau lembaga menyampaikan laporan tersebut menggunakan cara dan strategi yang tepat. Beberapa ahli memberikan pandangan mengenai teori akuntansi. Yang pertama, SWOT, suatu struktur konsep yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan fakta-fakta ekonomi yang terjadi dalam praktik akuntansi. Kedua, Hendriksen, himpunan konsep, asumsi, dan prinsip yang menjadi landasan dalam menyusun prinsip-prinsip akuntansi yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Ketiga, Anthony, kerangka konsep yang membantu dalam menggambarkan bagaimana keputusan-keputusan keuangan dapat diambil berdasarkan informasi akuntansi yang tersedia. Tujuan, menjadi data untuk melakukan evaluasi dan menjelaskan prinsip akuntansi, menyederhanakan sesuatu yang kompleks dan menyeluruh, memecahkan masalah secara lebih tepat, memprediksi sesuatu yang akan terjadi dalam jangka waktu dan kondisi tertentu, membantu menginvestigasi, menjelaskan, sampai menyimpulkan bentuk fenomena dalam bidang akuntansi. Selanjutnya, materi mengenai konsep pemikiran akuntansi. Konsep dasar akuntansi terbagi menjadi 3. Yang pertama, konsep kesatuan usaha, menganggap bahwa entitas bisnis terpisah dari pemiliknya atau entitas lain sehingga pencatatan keuangan dilakukan secara independen. Selanjutnya, konsep keberlangsungan usaha, mengasumsikan bahwa bisnis akan terus beroperasi dalam waktu yang tidak terbatas kecuali ada indikasi kebangkrutan atau likuidasi. Selanjutnya, konsep pengukuran berbasis historis, aset dicatat berdasarkan harga perolehan, bukan berdasarkan nilai pasar saat ini untuk menjaga keandalan laporan keuangan. Selanjutnya, pemikiran awal tentang akuntansi. Pertama, pada masa kuno, akuntansi sudah ada sejak zaman Mesopotamia atau sekitar 3000 SM dalam bentuk pencatatan transaksi dagang menggunakan tablet tanah liat. Bangsa Romawi dan Mesir menggunakan sistem pencatatan keuangan untuk administrasi pajak dan perdagangan. Selanjutnya, di masa abad pertengahan, perkembangan perdagangan mendorong sistem double entry bookkeeping yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli pada tahun 1494 dalam bukunya Summa de Arithmetica. Pemikiran ini menjadi dasar sistem akuntansi modern. Alasan filosofis keberadaan akuntansi. Teori stewardship. Akuntansi diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Konsep ini relevan bagi bisnis, pemerintahan, dan juga organisasi sosial. Selanjutnya, teori agensi. Hubungan antara pemilik atau prinsipal dan manajer atau agen membutuhkan akuntansi untuk menghindari konflik kepentingan. Laporan keuangan digunakan sebagai alat transparansi dan juga pengendalian. Selanjutnya, teori pengambilan keputusan. Akuntansi membantu individu dan organisasi untuk membuat keputusan berbasis data yang rasional, misalnya investasi dan pengalokasian anggaran. Selanjutnya, awal mula pencatatan akuntansi. Akuntansi dimulai dengan peradaban kuno yang mencatat transaksi keuangan sederhana. Contohnya, pada bangsa Sumeria, Mesir, dan Yunani kuno, menggunakan tablet liat atau papirus untuk mencatat inventaris dan transaksi perdagangan. Baik, selanjutnya pada tahun 1494, yaitu Luca Pacioli, seorang biarawan dan matematikawan atau biasa kita sebut dengan Bapak Akuntansi. Nah, pada tahun 1494 ini ia menerbitkan buku salah satunya, yaitu Summa de Arithmetica. Buku ini menjelaskan sistem pembukuan berpasangan atau biasa disebut dengan double entry bookkeeping. Sistem ini mencatat setiap transaksi dalam dua aspek, yaitu debit dan kredit, memastikan keseimbangan persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas.
Perkembangan akuntansi selanjutnya. Yang pertama yaitu terdapat revolusi industri meningkatkan kebutuhan pencatatan keuangan yang lebih rinci. Dan yang kedua, perkembangan standar akuntansi seperti IFRS dan GAAP memastikan konsistensi dalam pelaporan keuangan. Adapun juga adaptasi dan modernisasi. Era digital membawa inovasi seperti akuntansi berbasis komputer dan kecerdasan buatan dalam analisis keuangan. Selanjutnya ada hipotesis dalam teori akuntansi. Teori akuntansi positif menurut Watts and Zimmerman 1986 bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi berdasarkan intensif ekonomi. Artinya, teori ini mencoba memahami mengapa perusahaan memilih metode akuntansi tertentu dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan kepentingan masing-masing pihak. Saya akan menjelaskan tentang hipotesis dalam teori akuntansi positif. Teori ini memiliki 3 hipotesis utama dalam teori akuntansi positif. Yang pertama, hipotesis rencana bonus atau bonus plan hipotesis, yang artinya manajer yang mendapat bonus berdasarkan laba akan memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba saat ini, seperti metode akrual, untuk memastikan kompensasi mereka. Lalu yang kedua, hipotesis perjanjian hutang atau debt covenant hipotesis, yakni perusahaan dengan rasio hutang tinggi akan memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba saat ini untuk menjaga rasio keuangan dan menghindari pelanggaran perjanjian hutang. Lalu yang ketiga, hipotesis biaya proses politik atau political process hipotesis, yakni perusahaan besar yang menghadapi tekanan politik tinggi cenderung memilih metode akuntansi yang menunda pengakuan laba untuk mengurangi perhatian publik dan potensi regulasi. Dalam teori akuntansi positif, terdapat hubungan keagenan antara manajemen dan berbagai pihak, yaitu yang pertama, manajemen dengan pemilik. Manajer bisa mengambil keputusan akuntansi yang menguntungkan mereka sendiri, misalnya dengan menyajikan laporan keuangan yang meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Yang kedua, manajemen dengan kreditur. Manajer harus mengelola laporan keuangan agar sesuai dengan perjanjian hutang, sehingga tetap bisa mendapatkan pendanaan dari kreditur. Yang ketiga, manajemen dengan pemerintah. Perusahaan besar mungkin menyesuaikan laba untuk menghindari pajak atau regulasi yang lebih ketat. Misalnya dengan menunda pengakuan laba atau meningkatkan biaya. Sekian penyampaian materi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.